Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, terutama tentang bagaimana sih mengawali sebuah penelitian. Banyak sekali para peneliti pemula yang baru belajar gitu ya, melakukan sebuah penelitian, yaitu yang melakukan kesalahan. Kesalahan terbesarnya adalah bahwa mereka melakukan penelitian itu hanya berdasarkan pemahaman dari pemahaman yang berasal dari tradisi membaca yang sangat minim sekali ya, atau literasi tentang penelitiannya itu sangat rendah sekali. Artinya apa? Artinya mereka referensi tentang penelitian yang mereka miliki itu sangat sedikit sekali. Contohnya ini untuk contoh saja, sebagian dari bimbingan saya di kelas peneliti yang saya asuh, mereka terpaku kepada buku-buku metodologi penelitian saja ya. Jadi ada beberapa buku tentang research methodology ya, dan mereka hanya mengacu kepada buku itu, sehingga pemahaman tentang riset tentang penelitian mereka ya terbatas berdasarkan buku metode penelitian itu saja, dan tanpa melihat artikel-artikel ataupun penelitian-penelitian yang nyata ya. Contoh, ketika membahas tentang penelitian studi kasus, mereka berkaca kepada buku metode penelitian ini saja, sehingga penelitian yang mereka lakukan itu hanya angan-angan saja. Oh, yang dimaksud oleh penulis buku metode penelitian itu seperti ini. Nah, seperti itu saja. Sehingga angan-angan itu ketika diterapkan kepada penelitian jadi tidak bagus ya, karena tidak berbasis pada penelitian yang sebenarnya. Ya, kalau contoh saja tentang penelitian studi kasus, Anda jangan hanya bukan berarti tidak boleh, tapi jangan hanya berdasarkan satu sumber buku gitu ya, atau satu sumber saja. Dan bahkan kalau bisa jangan hanya ke buku ya, referensinya maksudnya, tapi langsung kepada artikel-artikel ataupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Contohnya, ketika Anda ingin melakukan penelitian studi kasus, carilah artikel ya yang sudah melakukan studi kasus itu. Jadi sehingga gambarannya lebih clear ya, lebih jelas. Nah, itu beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para peneliti pemula ya. Jadi saran saya bagi para peneliti pemula, jangan mengacu kepada satu sumber ya, atau mengacu kepada buku teori, atau istilah yang ada di Indonesia itu adalah buku babon. Jangan ke sana. Saya sangat tidak menyarankan bagi para peneliti pemula ini membaca langsung kepada sumber asli gitu ya, yang disebut dengan buku babon itu.
Atau istilah yang benar adalah buku yang berisi konsep, buku yang berisi teori ya. Tapi membacalah, mengaculah kepada penelitian-penelitian terbaru yang sudah mempraktekkan penelitian itu. Gitu ya. Dan lebih jauh nanti ketika Anda melakukan penelitian tersebut ya, apapun itu, studi kasus, naratif, survei dan lain sebagainya, Anda sudah ada gambaran dari artikel yang sudah melakukan penelitian itu. Dan kalau bisa, jadikanlah artikel itu ya, ataupun sumber itu, referensi itu sebagai mentor, sebagai role model untuk penelitian Anda. Kalau Anda ingin melakukan studi kasus, maka ikutilah step-step yang dilakukan oleh artikel yang menjadi acuan Anda itu. Atau dalam istilah saya disebut dengan artikel teks mentor ya. Jadi artikel atau teks yang dijadikan mentor. Nah, ketika artikel itu ataupun penelitian ini ya, yang sudah jadi ini, yang sudah fix ini dijadikan mentor ataupun role model, maka Anda tinggal mengikuti saja. Apa saja yang diikuti? Bisa yang diikuti adalah teori yang dipakai. Teori pakai saja. Bagi peneliti pemula begitu saja. Jangan mencari teori-teori yang lain lagi. Jangan, ikuti saja teks mentor Anda. Jika teks mentor Anda menggunakan teori, contoh ya, dia menggunakan teori social apa ya istilahnya, yang dicetuskan oleh Vygotsky ya. Nah, maka ikuti saja teori itu. Nah, dari situ Anda akan belajar bagaimana menerapkan teori ke dalam penelitian Anda. Kalau Anda tidak mengikuti step ini ya, maka yang terjadi adalah Anda hanya sekedar memasukkan ya teori, memasukkan referensi begitu saja ke dalam penelitian Anda, dan itu kurang bagus ya. Dan yang paling penting dalam memulai sebuah penelitian ya, yang paling penting adalah membaca, dan membaca. Begitu teman-teman ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat meneliti, semangat membangun negeri. Sampai jumpa.